Oke, jadi semakin jelas saya kira ini Gus Abbas menegaskan bahwa persoalan Asap dan Gunung Jati sesungguhnya sudah selesai di Benda Kerep, Gus. Sudah selesai, tinggal dimantapkan. Dan itu memang sudah nggak bisa terbantah. Maka dari itu saya harap di Kesultanan Banten ini bisa meneruskan misi daripada yang ada di Benda Kerep. Jangan sampai kemudian ini seumpama ada rekayasa dan ada satu kemasukan hal-hal yang lain yang di luar konteks ini sehingga akan meribetkan masalah ini. Dan akhirnya akan tertimbul perpecahan antara keluarga Sunan Gunung Jati. Betul. Karena itu sudah dibicarakan semuanya di Benda Kerep. Betul. Iya. Jadi artinya kita kalau seandainya di pertemuan di Kesultanan Banten ini tidak membuahkan itsbat, berarti kita harus membuat lagi pertemuan untuk itsbat. Untuk itsbat. Karena jadi dan itu berarti ya pertemuan yang ada di Banten ya kita anggap gagal. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari podcast tadi malam antara KBRI Nusantara dan Gus Abbas dari Cirebon, itu kemudian terkonfirmasi bahwa ada hal yang menurut hemat saya dari pernyataan Gus Abbas terkait soal acara yang mau dilakukan di Banteng. Ada sesuatu yang sepertinya di luar daripada konteks yang sudah direncanakan sebelumnya pada saat ada di Benda Kerep, yang seyogyanya itu kelanjutannya akan dilakukan di Keraton Kanoman dengan satu agenda munisbat nasab klan Wali Songo atau Suryat Wali Songo ke Musa Al-Qasim, bukan lagi ke Pak Lawi. Tapi ternyata kemudian dari pernyataan ketua panitia yaitu Gus Imam, dari beberapa channel beredar luas bahwa hal yang dilakukan di Banteng itu tidak lebih pada pengayaan terkait soal bagaimana catatan-catatan dalam manuskrip daripada klan Wali Songo. Dan saya kira agenda lainnya adalah bagaimana ada islah yang terjadi antara yang mengutus nasab kelompok Lawi dan yang mendukung kelompok Lawi itu sendiri. Jadi ada dua kubu yang sepertinya diupayakan oleh panitia untuk diislahkan. Sekalipun saya kira kata-kata islah ini sangat tidak tepat dalam konteks apa yang terjadi di antara orang yang memutus nasab kelompok Lawi dengan orang yang mendukung nasab kelompok Lawi. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ini yang terkait soal memutus nasab kelompok Lawi bukanlah personal, tapi ini memang umat Islam seluruh dunia, bukan saja Indonesia yang meragukan nasab daripada kelompok Lawi itu sendiri. Sehingga jangan disederhanakan bahwa ini personal Kiai Imad. Adapun Kiai Imad, saya kira itu adalah hasil penelitian yang saya kira tidak perlu ada istilah di dalamnya. Kenapa? Karena yang namanya hasil penelitian ilmiah itu bisa dibantah berdasarkan hasil penelitian ilmiah juga, bukan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang begitu liar di media sosial. Jadi kalau istilahnya Kiai Imad dari awal bahwa kalau ingin membantah maka harusnya ada antitesis dari tesis yang dihasilkan oleh Kiai Imad. Lalu dari situ kemudian baru bisa didiskusikan secara ilmiah. Nah, bagaimana pernyataan daripada Gus Abbas? Coba kita simak secara bersama-sama. Lalu sebentar kita mencoba membuat argumentasi ataupun reaksi ataupun asumsi dari apa yang disampaikan oleh Gus Abbas yang begitu berani terus terang terkait soal apa yang akan terjadi di Banten. Dan beliau lebih awal mengatakan boleh jadi hasil pertemuan itu gagal outputnya. Kemudian pertemuan selanjutnya rencananya mau dimantapkan
Itu rencananya kita mau di Keraton Kanoman. Hmm. Tetapi kata beberapa kawan mengatakan diminta di Banten, maka diadakan di Banten. Maka sebetulnya kalau seumpama kita menilik daripada asal pertemuan yang ada di Banten ini asal dari benda kerep, berarti di Banten ini di Banten ini bukan dalam rangka membicarakan nasab Sunan Gunung Jati, tapi dalam rangka memantapkan itsbat Sunan Gunung Jati pada Said Musa Al-Kadzim. Karena sudah pada waktu pertemuan di benda kerep sudah terjadi munazarah yang sangat luar biasa. Debat diskusi yang sangat luar biasa dan itu tidak mungkin akan diulangi di Banten. Yeah. Jadi ini harus jangan sampai terjadi pengulangan lagi sehingga terjadi mundur. Jadi rencananya kita pada waktu mau di Kanoman itu rencananya adalah untuk memantapkan untuk itsbat Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadzim. Jadi artinya lebih didalami lagi. Lah kemudian digeser ke Banten, maka kita juga ingin seperti itu. Jadi kalau sumpahnya pertemuan di Banten itu tidak mengitsbat Sunan Gunung Jati, tidak memantapkan Sunan Gunung Jati kepada Said Musa Al-Kadzim, berarti ini tujuan ini tidak nyampe, atau ini mungkin ada pergeseran, ada yang digeser lah, tidak sesuai dengan amanat yang awal yaitu adalah dari benda kerep itu semacam itu. Oke. Jadi semakin jelas saya kira ini Gus Abbas menegaskan bahwa persoalan nasab Sunan Gunung Jati sesungguhnya sudah selesai di benda kerep, Gus. Sudah selesai, tinggal dimantapkan. Dan itu memang sudah nggak bisa terbantah. Maka dari itu saya harap di Kesultanan Banten ini bisa meneruskan misi daripada yang ada di benda kerep. Jangan sampai kemudian ini seumpama ada rekayasa dan ada satu kemasukan hal-hal yang lain yang di luar konteks ini sehingga akan meribetkan masalah ini dan akhirnya akan tertimbul perpecahan antara keluarga Sunan Gunung Jati. Betul. Karena itu sudah dibicarakan semuanya di benda kerep. Betul. Iya. Jadi artinya kita kalau seandainya di pertemuan di Kesultanan Banten ini tidak membuahkan itsbat, berarti kita harus membuat lagi pertemuan untuk itsbat. Untuk itsbat. Karena dan itu berarti ya pertemuan yang ada di Banten ya kita anggap gagal. Oke, saya kira jelas ya dari pernyataan Gus Abbas. Poin pertama saya kira sudah kita tangkap semua bahwa seyogianya agenda di Banten itu sesungguhnya adalah agenda yang akan dilaksanakan oleh Keraton Kanoman. Tapi kemudian oleh pihak Suryat daripada Sunan Gunung Jati yang dari Banten ini meminta untuk dilaksanakan di sana dan beliau bersikap atau mengambil inisiatif untuk menjadi panitia. Ada beberapa hal saya kira keganjalan di situ. Yang pertama bahwa menurut pernyataan Gus Imam yang merupakan ketua panitia yang beredar luas itu bahwa di sana bukan untuk menisbatkan nasab tetapi lebih pada bagaimana ada kesepakatan islah dari kedua kubu. Saya kira di situ sudah menjadi masalah karena output yang akan dihasilkan dari pertemuan yang seyogianya dilakukan di Kanoman itu adalah untuk menisbat nasab. Arti ini sudah jauh dari konteks yang seharusnya menjadi agenda atau output dari hasil pertemuan tersebut sebagai pengganti pertemuan di Keraton Kanoman. Yang kedua, kalau kita simak juga sebelumnya bagaimana Tubagus Fadil ya di dalam podcast bersama dengan KBN Nusantara sempat mengatakan bahwa sesungguhnya yang bertindak menjadi panitia di Banten itu adalah orang yang all out pada saat pembahasan nasab Wali Songo yang dipindahkan jalurnya, yang sebenarnya bukan juga dipindahkan ya, tetapi memang dikembalikan ke yang sebenarnya. Karena kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Gus Abbas bahwa memang banyak pembelokan nasab dulu yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan itu juga disebabkan oleh adanya orang dalam yang berkhianat, yang pro terhadap Belanda. Nah, konteksnya saya kira mirip-mirip dengan apa yang terjadi hari ini. Ketika Kiai Imaduddin Usman melakukan penelitian dan hasilnya itu adalah membatalkan nasab Klambak Lawi, kita juga tidak pernah menyangka bahwa kemudian ada pribumi, bahkan ada zuriat Wali Songo sendiri yang membantah dan melawan tesis Kiai Imad, sekalipun apa yang disampaikan itu
tidak sampai apple to apple dengan apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Lebih pada bagaimana secara moral membackup atau mendukung Kelambak Lawi ataupun tetap bersikukuh bahwa Suryat Wali Songo itu adalah bersambung ke Kelambak Lawi. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi selalu ada orang yang melipat atau menggunting dalam lipatan istilahnya ya. Orang-orang yang kita anggap yang seharusnya berdiri tegak meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh para penjajah, kemudian mereka justru berbalik menyerang pribumi sendiri dalam tanda petik. Oleh karena itu, apapun yang disampaikan oleh Gus Imam, saya kira terkait soal bagaimana pernasaban ini yang seolah-olah berupaya keras memberikan sinyal ke publik bahwa dia netral, tetapi dari pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan yang bertolak belakang dengan agenda di Bunda Kerap, yang seyogyanya pasca diskusi di sana itu tinggal menisbab nasab daripada Wali Songo yang tidak lagi ada di jalur Kelambak Lawi, justru kemudian dimentahkan kembali dengan adanya agenda pertemuan yang ada di Banteng. Kalau kita melihat pernyataan daripada Mas Imam yang lebih cenderung berupaya bagaimana ada islah atau ada perdamaian, tidak ada lagi hujatan satu sama lain antara Kelambak Lawi dan yang menuduh nasab Kelambak Lawi terputus. Nah, padahal sebenarnya konteksnya tidak di situ. Karena persoalan nasab Kelambak Lawi ini berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad, dan tentu kenapa kemudian penting nasabnya ini dimurnikan, karena bagaimanapun juga mereka ngaku-ngaku tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sekali lagi adab dan perilakunya, kemudian congornya yang tidak bisa dijaga, itu menjadi tanda tanya besar bahwa tidak mungkin orang-orang seperti ini merupakan cucu daripada Rasulullah atau suryat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah saya kira pernyataan daripada Gus Abbas ini menjadi sangat penting untuk saya blow up secara bertahap, sekaligus sebenarnya durasinya ini ada sekitar 50 dan itu juga sudah saya up. Cuma ada poin-poin penting memang dalam setiap pernyataan Gus Abbas yang penting saya kira untuk kita reaksi ya, demi untuk bagaimana supaya semua memiliki pemahaman yang sama terkait dengan situasi yang terjadi hari ini terkait soal debat atau diskusi ilmiah yang akan dilakukan di Banten tersebut. Oleh karena itu dengan lantang bahwa ketika misalnya di dalam proses pertemuan di Banten itu tidak menisbat nasab daripada klan Wali Songo atau Suryat Wali Songo yang dikembalikan jalurnya ke Musa Al-Qasim, tidak lagi ke Kelambak Lawi, maka menurut Gus Abbas itu adalah merupakan pertemuan yang batal. Artinya gagal, tidak ada apa-apa atau output yang dihasilkan tidak sesuai dengan rencana sebelumnya yang seharusnya itu dilakukan di Keraton Kanoman pasca pertemuan di Bunda Kerap, Cirebon. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan penyampaian ini ada manfaatnya, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Yang pasti bahwa semua ini dilakukan dalam rangka bagaimana memurnikan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan perlawanan terhadap orang-orang yang selama ini melakukan pembelokan sejarah, orang-orang yang selama ini menghina ulama-ulama Nusantara, dan orang-orang yang selama ini membudak-budakkan rakyat pribumi dalam tanda petik, rakyat pribumi dalam tanda petik. Nah, bagaimanapun juga secara mental sampai hari ini masih banyak orang yang belum merdeka, dan momentum 17 Agustus saya kira saya sepakat dengan Gus Abbas bahwa pribumi atau rakyat Indonesia harus dimerdekakan dalam segala hal termasuk dari segi mentalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.